Hanya persoalannya ukurannya itu kadang-kadang ukuran pribadi-pribadi masing-masing. Maka kemudian ukuran bahagia itu setiap orang akan berbeda-beda. Ada seorang kiai yaitu Imam Al-Junaid itu pernah mengumpulkan para santrinya, mencoba untuk bertanya tentang konsep bahagia menurut para santrinya itu. Beliau bertanya, atadruna ma hiya sa'adah? Tahukah kamu apa itu bahagia? Maka masing-masing santri itu mempunyai konsep sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan bahagia adalah ketika kita punya uang banyak, bisa membantu sesama manusia dan sebagainya, dan gak punya utang itu bahagia. Yang mengatakan bahagia adalah kalau kita punya istri yang soleha, cantik, yang mendampingi hidupnya, Masya Allah, itu bahagia. Yang mengatakan bahagia itu adalah ketika kita punya anak yang soleh dan solehah, yang bisa menjadi qurratul u'yun dalam kehidupan dia. Yang lagi bahagia adalah ketika kita punya pekerjaan tetap, tidak jauh dari rumah, penghasilannya pun juga mengalir. Wah, masing-masing punya konsep sendiri-sendiri. Ternyata kalau kita analisa, konsep bahagia yang mereka utarakan itu karena berlatar belakang dari problem yang mereka miliki. Kalau kita mengatakan bahagia adalah ketika kita punya uang, mungkin bisa jadi kita ini gak punya uang dan punya banyak hutang. Ya, kemudian dengan uang itu kita bisa menyelesaikan semua masalah hutang kita dengan orang lain. Kalau kita mengatakan bahagia kalau kita punya istri yang solehah, ya mungkin dia jomblo udah lama sekali, gak payu-payu, sehingga kemudian dia berangan-angan, waduh indahnya kalau kita punya istri yang solehah. Dan mengatakan bahagia adalah kalau kita punya anak, ya mungkin dia udah lama menikah gak punya anak. Masing-masing punya konsep sendiri. Maka Imam Al-Junaid pun mengatakan, ma'aro anas sa'adat jam'al mal. Aku ini Al-Junaid tidak mengatakan, tidak berpendapat yang namanya bahagia itu mengumpulkan banyak harta, mengumpulkan banyak dunia, atau mempunyai istri dan sebagainya. Bukan itu bahagia itu. Dia mengatakan, walakina taqwa ya sa'id wa taqwa yakhrijul jukhra. Yang dimaksud bahagia adalah yaitu ketakwaan. Dan ketakwaan inilah sebaik-baik harta yang tersimpan yang akan menenangkan jiwa kita. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa konsep bahagia adalah sebuah ketenangan jiwa. Dan Rasulullah menggambarkan bahwa takwa itulah nanti yang akan menjadikan jiwa kita ini tenang. Sehingga orang takwa itu di antara sifatnya adalah dia akan jujur ketika dia berkata, dia akan optimal ketika dia berbuat, dia akan bertakar kepada Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia akan bertutur kata yang baik ketika dia itu bermasyarakat dan berhubungan dengan orang lain. Nah, kita berpuasa di bulan Ramadan ini, di antara tujuan utama adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi apa yang bertakwa. Maka insya Allah semua orang sudah paham bahwa takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kalau kita ini cinta pada Allah dan Rasulnya, maka kita akan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan itulah konsep kebahagiaan yang hakiki. Allah akan menanamkan jiwa kita ketenangan, ya, dan kemudian kita pun akan mempunyai sifat tafa'ul, ya, optimisme dalam kehidupan ini karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Fusilat, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah lah sebagai Tuhan kami, tidak ada yang lain. Cukup Allah sebagai penolong kami, cukup Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam konsep ketauhidannya itu. Apa kata Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan para malaikatnya untuk menjaganya, untuk mengawalnya, untuk memberikan kabar gembira.
alla takhafu, janganlah kamu itu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu itu sedih, wa abshirul jannati allati kuntum tu'adun, karena Allah memberikan surganya, memberikan janjinya, yaitu kabar gembira berupa surga yang Allah janjikan kepada kamu sekalian. Maka jadikanlah Allah sebagai tujuan hidup kita, maka insya Allah Allah akan menjaga kita dan membimbing kita selalu dalam kehidupan ini. Ikhfadillah yakhfaduka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Fadhkuruni azkurukum, ingatlah Allah maka Allah akan selalu mengingat kepada anda sekalian. Sekali lagi, konsep bahagia adalah ketenangan jiwa, dan itu ada dalam ketakwaan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.